Saudara sekalian, dalam kesempatan ini akan kami jelaskan mengenai pemeriksaan mata. Pemeriksaan fisik khusus mata dilakukan untuk menentukan ada tidaknya kelainan organ atau sistem pada bagian mata. Tujuan instruksional umum pemeriksaan fisik mata pada pendidikan di laboratorium keterampilan medik adalah: 1. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan visus. 2. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan otot ekstraokuler. 3. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan lapang pandangan. 4. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fungsi pupil. 5. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan palpebra dan konjungtiva. 6. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan segmen anterior. 7. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan segmen posterior. 8. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Adapun tujuan instruksional khusus pemeriksaan mata dapat kita ikuti nanti pada setiap topik pemeriksaan. Untuk dapat memahami dan mendukung cara pemeriksaan mata, diperlukan pengetahuan anatomi dan fisiologi tentang mata. Pada tayangan ini, pengetahuan pendukung tersebut akan kita singgung kemudian. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti keterangan dan peragaan masing-masing pemeriksaan mata tersebut. Langkah-langkah pemeriksaan visus adalah sebagai berikut. Penderita diminta duduk pada jarak 5 atau 6 meter, tepat di depan kartu Snellen. Apabila penderita berkacamata, mintalah untuk melepaskan kacamatanya. Biasakanlah memeriksa mata kanan terlebih dahulu, baru kemudian mata kiri. Mintalah penderita untuk menutup mata kirinya dengan telapak tangan tanpa tekanan. Selanjutnya, penderita diminta melihat ke depan dengan santai, tanpa melirik atau mengerutkan kelopak mata. Mintalah penderita untuk mengidentifikasikan angka atau huruf atau simbol yang tertera pada optotik Snellen, mulai dari atas sampai ke bawah. Jika penderita hanya dapat mengenali sampai pada huruf-huruf baris berkode 20 meter misalnya, dan penderita ke kartu berjarak 5 meter, maka visusnya adalah 5/20. Dekatkan kartu pada penderita atau sebaliknya. Misalnya mendekatkan sampai 2 meter baru dikenali, maka tajam penglihatannya 2/60. Bila tulisan besar tidak dapat dibaca, mintalah penderita untuk menghitung jari yang Anda acungkan mulai dari 1 meter, kemudian semakin mundur hingga jarak terjauh yang dapat dilihat penderita. Bila penderita tidak dapat melihat jari Anda dari jarak 1 meter, lakukanlah pemeriksaan goyangan tangan. Bila penderita tidak dapat melihat goyangan tangan Anda, lakukanlah pemeriksaan dengan lampu senter. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi otot-otot ekstraokuler atau otot-otot penggerak bola mata. Tujuan instruksional khususnya adalah sebagai berikut. 1. Agar mahasiswa mampu meyakinkan pasien akan pentingnya pemeriksaan fungsi otot penggerak bola mata. 2. Mampu memberikan instruksi kepada pasien sebelum melakukan pemeriksaan fungsi otot-otot ekstraokuler. 3. Mampu melakukan pemeriksaan fungsi otot penggerak bola mata dengan urutan yang benar. 4. Mampu melakukan pemeriksaan fungsi otot penggerak bola mata dengan cara yang benar. 5. Mampu melakukan pemeriksaan fungsi otot-otot penggerak bola mata dengan waktu yang disediakan. Pemeriksaan fungsi otot-otot ekstraokuler dimaksudkan untuk mengetahui adanya kelemahan atau kelumpuhan otot-otot ekstraokuler. Kedua mata bergerak secara rotasi, secara sinkron, mungkin dengan arah rotasi yang sama, mungkin dengan arah yang berlainan. Tetapi tujuannya adalah sama. Tujuan gerak mata adalah untuk menempatkan bayangan objek di kedua fovea kedua mata untuk kemudian dihantar ke pusat penglihatan dan disatukan atau difusikan di sana. Dengan demikian, meskipun dua bayangan ada di dalam retina, tetapi kita melihat hanya ada satu benda. Berikut ini adalah pemeriksaan fungsi otot-otot ekstraokuler.
Langkah-langkah pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Pemeriksa duduk di depan pasien sama tinggi dengan jarak kira-kira 60 cm. Pasien diminta duduk tegak dengan kepala mengarah lurus ke depan. Nyalakan lampu senter dan arahkan ke wajah di tengah-tengah antara dua mata dan amati pantulan cahaya lampu pada kornea. Apabila pasangan kedua bola mata sejajar atau ortofori, maka akan tampak pantulan di tengah kedua pupil atau agak ke nasal. Kemudian, periksalah gerakan kedua bola mata dengan meminta pasien untuk mengikuti gerakan ujung jari telunjuk saudara atau ujung pensil yang saudara gerakkan ke 6 arah utama gerak bola mata, dan pasien diminta tidak menggerakkan kepala saat mengikuti gerak jari atau pensil. Tanyakan pula kepada pasien apakah pada setiap posisi pasien mengeluh melihat double atau diplopia atau tidak. Kemudian lakukan gerakan kedua bola mata dengan urutan yang menyerupai huruf H, yaitu ke kanan lurus, ke kanan atas, ke kanan bawah tanpa berhenti di kanan lurus, kembali ke kanan lurus, terus ke medial. Pemeriksaan uji konvergensi dan divergensi. Mintalah pasien melihat ujung pensil yang saudara arahkan di depan pasien pada jarak kira-kira 30 cm di antara dua mata. Perhatikan gerakan kedua bola mata ke medial. Hentikan gerakan pensil saat pasien mengatakan ujung pensil menjadi double atau kabur. Untuk gerak divergensi, jauhkan ujung pensil dari pasien. Kedua mata pasien akan bergerak ke lateral atau saling menjauhi. Tes gerak bola mata pada pasien buta. Pada pasien yang mengalami kebutaan kedua mata, gerak bola mata dapat dilakukan dengan meminta pasien mengikuti gerak target proprioseptik atau kinetik, yaitu telunjuk pasien itu sendiri. Rentangkan telunjuk pasien di depan tengah wajah di antara kedua mata, kemudian bantulah menggerakkan telunjuk pasien dengan arah sesuai dengan huruf H, dan mintalah pasien mengikutinya. Sekarang, marilah kita melakukan pemeriksaan lapang pandangan secara konfrontasi. Tujuan instruksional khusus pemeriksaan lapang pandangan secara konfrontasi adalah agar mahasiswa 1. Mampu meyakinkan pasien akan pentingnya pemeriksaan lapang pandangan. 2. Mampu memberikan instruksi kepada pasien sebelum melakukan pemeriksaan lapang pandangan. 3. Mampu melakukan pemeriksaan lapang pandangan dengan urutan yang benar. 4. Mampu melakukan pemeriksaan lapang pandangan dengan cara yang benar. 5. Mampu melakukan pemeriksaan lapang pandang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lapang pandangan adalah bagian dari ruang yang dapat dilihat oleh pengamat saat pengamat melakukan fiksasi pada satu titik tertentu. Jadi, istilah yang tepat untuk ini adalah volume pandangan, bukan lapang pandangan, karena kita selalu melihat ruang 3 dimensi, bukannya 2 dimensi. Tetapi, kata lapang pandangan telah kita terima secara luas. Ada bermacam-macam cara pemeriksaan lapang pandangan, dari yang sangat sederhana dan tanpa alat, sampai yang sangat rumit dengan alat terkomputerisasi. Cara yang paling sederhana adalah dengan cara konfrontasi. Marilah berikut ini kita ikuti peragaan pemeriksaan lapang pandangan secara konfrontasi. Pemeriksaan lapang pandang secara konfrontasi. Langkah-langkah pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Pasien duduk tegak berhadapan dengan pemeriksa dengan jarak kira-kira 1 meter dan posisi sama tinggi, dan terangkan apa yang akan dilakukan. Mulai dengan memeriksa lapang pandang mata kanan pasien dengan membandingkan dengan lapang pandang mata kiri pemeriksa. Mintalah pasien menutup mata kirinya dengan telunjuk kiri untuk merapatkan kelopak atas dan bawah, sementara pemeriksa menutup mata kanan dengan telunjuk kanan.